gue mau pinjam duit lagi, boleh nggak, Bro? Nggak, gue sekalian gue bayar sama yang bulan kemarin. Iya bener, nggak, gue beneran, Bro. Nggak, sekalian deh sama yang 2 bulan lalu gue juga akan bayar. Kalau perlu sama yang gue sunatan kemarin, yang gue pinjam sama lu juga gue bayar. Gue bayar beneran. Ya? Boleh, Bro ya? Bor. Bro, apa kabar? Baik. Utang lo kemarin mana? Bro, gimana kabar? Sehat ya? Sehat. Udah nggak usah basa-basi dah. Bro, Utang lo kemarin mana? Aduh, sorry Bro, gue belum bisa bayar sekarang. Ya dari kemarin bulan depan bayar dong. Yaudah, gue bayar pakai ini dulu deh. Ini jam tangan lo jadi buat gue. Jam gue beli di luar negeri. Iya. Nah ini mah belum cukup mahal, ini Bro. doang Aduh, ya. Ini mah gimana nih? Lu gue cuma punya handphone doang. Nih, penting banget sebenarnya. Nah, ini boleh ini kalau kayak gini. Aduh, Bro. Udah cukup ya? Lunas ya kita ya? Lunas ya? Iya. Tapi gue pinjam duit lagi dong buat bulan depan loh. Ya nggak bisa lah. Bro. Ini juga baru lunas. Ya. Bisa ya. Banyak kesalahan terjadi karena coba-coba. Dari coba-coba justru malah nantinya menderita. Begitu banyak korban berjatuhan, apakah bangsa ini masih punya harapan? Masih bersama saya Mary Riana, Om Bagus, dan tentunya masih di I'm Possible, Merdeka Tanpa Narkoba. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan kami masih membuka kesempatan untuk Anda bisa menelpon ke 021 58 30 4050 atau kirimkan juga pertanyaan Anda ke Instagram kami @I'm_possible_metro_tv. Ya, nanti kita akan bahas dan kita akan langsung mendengarkan pertanyaan mereka juga. Ya. Nah, Om Bagus, di segmen sebelumnya kita udah ngomong bahwa yang tadinya merayakan kemerdekaan, tapi sekarang menjadi keprihatinan. Betul. Tapi semua itu bisa dirubah asalkan kita mau mengubah cara pandang kita. Ada sebuah quotes dari Om Bagus yang ingin dibagikan? Bagi saya, negara yang bagus adalah negara yang mempersiapkan anak bangsa yang handal. Ya. Dan anak bangsa yang handal itu selalu memberikan yang terbaik untuk bangsanya. Tanpa pandang bulu kita harus melihat masalah dan seterusnya. Saya teringat ada sebuah berita yang saya dapatkan di daerah Sulawesi Selatan. Itu ada anak ya, mulai dari TK sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Tetapi hebatnya apa, Miss? Dia tidak menjadikan masalah itu untuk menjadi kambing hitam. Tetapi dia malah ngurusi adiknya yang umur 3 tahun. Dia waktu itu masih TK. Dia ngurus adiknya yang 3 tahun. Dan kakaknya yang 9 tahun, yang keterbelakangan mental. Dan mengurusi ibunya yang buta dan tuli. Setelah setiap pagi dia mempersiapkan semua untuk adik dan kakak dan ibunya, barulah dia pergi sekolah. Anak TK, Miss. TK. Tapi kenapa ada orang di masyarakat perkotaan hanya orang tuanya sering berantem, terus mengambil keputusan, wah waktu Indonesia bagian pakai narkoba. Melihat sesuatu yang kurang, misalnya cari pekerjaan tidak dapat, waktu Indonesia bagian pakai narkoba. Banyak alasan ya, dia bilang stres pekerjaan lah, kalau nggak gaul, nggak gaya, dan seterusnya Malah lebih lucu, tidak gagah kalau tidak pakai narkoba. Ini kan hal yang aneh. Jadi Miss, kita kembali kepada cerita tadi. Kalau kita mau mengisi kemerdekaan ini, ayo seperti kita mengusir penjajah, kita bersihin dari sampah. Jangan akhirnya kita bersihin sampah, sampahnya dimasukin di mulut. Aduh. Di mulut generasi muda. Jadi menurut saya, Miss, mohon maaf, kita sudah harus betul-betul dari atas ke bawah sampai ke di bawahnya lurah itu kan ada apa? Ada Pak RW. Di bawah Pak RW apa? RT. Di bawah Pak RT. Bapak ibu kita. Semua sekeluarga Semua ini harus merasakan darurat narkoba. Satu suara, berantas narkoba, singkirkan dari Indonesia. Dan tidak pernah ada kata terlambat. Walaupun kesalahan pernah terjadi, tapi kesalahan itu bisa diperbaiki. Contohnya, narasumber yang berikut ini luar biasa, mantan pengguna narkoba, mantan pengedar narkoba, bahkan mantan gangster juga. Tapi sekarang sudah bertobat. Mari kita sambut cerita dari Pak Michael Howard. Selamat malam, Michael. Tambah sehat aja. Tambah sehat. Syukur. Iya. Ceritain dulu nih, Michael. Sejak umur berapa kamu mengenal narkoba? Sejak umur 13, Mary. Wow. 13 tahun. Ya. Bagaimana pertama kali kamu bisa terjerumus? Awal mulanya kembali kepada keluarga. Saya dari umur 7 tahun dititipin di asrama. Jadi dari situ saya merasa seperti anak yang terbuang. Kenapa kok kayaknya orang tua saya tuh nggak mau mengurus saya?
Dan saya menjadi semakin lebih depresi dalam hidup saya ya, ketika masa remaja. Saya di Amerika dititipin di teman mama saya. Dan dari situ, karena Amerika juga pergaulan yang begitu luas, maka dana akses untuk narkoba begitu gampang. Jadi dari situlah saya mulainya, dari sekolah. Dari sekolah? Sekolah. 13 tahun kenal narkoba dari sekolah? Iya, benar sekali. Oke. Itu dapat barangnya dari sekolah? Dari teman, dari sekolah. Saya pikir salah satu mata pelajaran di sana. Bukan ya. Bukan begitu, maksudnya dari teman. Dari teman tapi ya? Di sekolah. Oke, berapa lama kamu menggunakan narkoba itu? Hampir 20 tahun. Wow. 20 tahun ya. Itu nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu gitu, 20 tahun ngumpet-ngumpet? Nggak mungkin dong, 20 tahun kita menggunakan narkoba nggak ada yang tahu, itu mustahil. Baik keluarga, teman, dan semuanya sampai polisi juga akhirnya tahu, mau nggak mau ya nggak? Iya. 20 tahun kita menggunakan narkoba, tidak mungkin tidak ada yang tahu. Betul. Mustahil. Saya Iya. pun sekarang tahu. Nah benar sekali, Iya. akhirnya tahu juga. Tapi ini, satu pertanyaan yang paling penting. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk meninggalkan narkoba? Apa yang terjadi? 20 tahun makai, terus apa yang terjadi? Kerugian-kerugiannya ya, yang saya alami itu sekarang sangat jelas. Saat ini saya merasakannya. Ya sudah, pertama mungkin belum terlalu, tapi saat ini saya menderita penyakit hipertiroid, satu. Hipertiroid di dalam leher dan sudah naik ke mata saya. Kedua, ya gigi saya yang belakang nih ompong nih sebenarnya nih. Jadi istilahnya, ya sebentar lagi kata dokter, kamu akan kehilangan gigi kamu yang di bawah, bagian bawah. Ketiga, saya tidak tahan, fisik saya melemah, semakin melemah. Iya. Bukannya semakin menguat, tapi semakin melemah. Dan kemampuan saya dalam berpikir dan berkonsentrasi, yang tadinya bisa berapa jam dalam sehari, sekarang paling cuma 1 jam saya sudah capai. Itu kan dampaknya sekarang ya, Iya, di benar. fisik. Tapi saya pengen tahu apa titik baliknya, apa ada suatu momen yang kamu memutuskan, oke, that's it, saya nggak mau lagi pegang narkoba. Karena saya yakin dalam 20 Iya, tahun itu pernah iya. mencoba tapi gagal. Benar. Apa yang akhirnya bisa berhasil Penjara. membuat penjara? Penjara di Amerika selama 2 tahun. Oke. Ya, dan akhirnya saya kena deportasi ke Indonesia. Dan sampai di Indonesia saya bisa memutuskan untuk hidup tidak benar. Tapi karena saya sudah berada di Indonesia dan kerugiannya sudah nyata, saya tidak akan bisa pernah kembali ke Amerika lagi. Orang tua saya di situ. Dan ketika mereka sakit, ketika mereka menutup mata mereka orang, saya tidak akan pernah bisa lagi. Maksudnya, ya begitulah. Ada Jadi, harga yang itu harus harga dibayar yang saya harus ya? bayar gitu loh, Oke. sebagai seorang ya pemakai. Dan sejak saat itu ketika kamu memutuskan bahwa oke, ini akibatnya saya di penjara, saya nggak bisa ketemu dengan keluarga lagi karena dideportasi, itulah titik balik yang akhirnya membuat kamu insyaf. Benar sekali. Dan sudah berapa tahun akhirnya kamu clean bebas dari Hampir narkoba? 3-4 tahun ini. 3-4 tahun. Luar biasa. Oke, ini bukannya saya mengecilkan ya, tapi saya ingin tanya juga ke Michael. Karena banyak orang yang juga mungkin bebas dari narkoba udah 3 tahun, udah 5 tahun, tapi kembali lagi. Pernah nggak sih kepikir, aduh jangan-jangan nih cuma bertahan 3 tahun. Nanti pernah nggak sih tergoda atau Sebagai takut? manusia, saya munafik kalau saya bilang saya tidak pernah. Ya. Apalagi sudah sekian lama saya berkecimpung di dunia narkoba. Tapi ada cara juga bagaimanapun untuk mengatasinya. Saya tidak menantang diri saya untuk contoh mendekati teman yang bahkan saya tahu dia menggunakan narkoba. Satu ya. Saya membatasi pergaulan saya, lingkungan saya, dengan siapa saya bersosialisasi setiap harinya. Jadi cara-caranya sih banyak sekali. Oke, Ya. ada proses rehabnya juga, apakah dibantu di penjara di Amerika? Sudah tidak mempan saya rehabilitasi. Saya masuk di rehab juga di Amerika. Tapi sudah tidak mempan tidak saya. mempan. Penjara yang membuat saya insaf. Oke, baik. Ada yang sudah bertanya lewat sosial media Ya. kita, mungkin kita lihat dulu. Oke, dari Haidar Hilmi. Saya seorang siswa SMKN 2 Pati, bagaimana agar saya tidak terpengaruh dalam menggunakan narkoba? Oke, mungkin ada Howard di sini. Mungkin gimana cara supaya tidak terpengaruh? Sebenarnya sih tidak terlalu susah ya, supaya tidak terpengaruh. Iya. Kita Ada Howard, Michael bisa ke sini. kita bisa cari tahu dulu siapa teman-teman kita. Mungkin kita bisa tanya dengan teman kita, siapa sih itu? Si A apa si B? Kadang kita punya teman baru, kita langsung terima karena we welcome them. Karena mereka orang ya mungkin cool apa asik, tapi kita bisa tanya terlebih dahulu, siapa sih ini orang? Cari istilahnya informasi sedikit gitu loh tentang siapa dia. Dan kalau misalnya memang sudah tidak jelas siapa dia, lebih baik menjauh. Gitu loh, lebih baik menjauh. Jangan coba-coba ya karena dia cool, ya tanggung sendiri resikonya lah. Iya.
Lingkungan berarti sangat berpengaruh ya? Teman, lingkungan juga sangat mempengaruhi. Oke, Om Bagus. Oke. Yes, Coach. Apa yang sampai menyentuh perasaan terdalam sampai Anda betul-betul mengatakan, saya harus berhenti? Hal yang paling menyentuh terdalam selain, karena pada saat itu kan Anda belum merasakan fisik yang seperti itu, ya. Benar. Apa yang membuat Anda semakin merasa, wah inilah titik balik saya harus. Sebelum saya kena penyakit, Ya. ya salah satu faktornya adalah teman saya. Satu persatu itu meninggal karena narkoba. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya, meninggal gitu loh. Bahkan yang 1-2 hari sebelumnya bersama saya di mobil, baru saya nyetir gitu loh. Meninggal 2 hari kemudian tembak-tembakan sama polisi. Oke. Jadi gimana rasanya? Pasti ada punya satu hal yang pengen sekali Anda sebagai, karena setiap manusia itu kan ada jiwa pahlawan di dalam dirinya, siapapun dia ya. Apa yang pengen Anda sampaikan kepada bangsa ini tentang betapa narkoba ini sangat boleh dikatakan masuk ke kondisi darurat? Saya ingat sekali apa yang Bapak mentor saya katakan ya, Pak Dik Kosnadi dari BNN, dan Bapak pelindung saya, Brigjen Pol Siswandi. Saya sangat dekat dengan mereka. Ya. Mereka berkata, you berani bermain dengan narkoba, ingat Howard, pilihannya cuma 3, yaitu rumah duka, penjara, atau rumah sakit jiwa. Yes. Jadi sudah cukup clear gitu loh. Iya. Dan belum tambahin lagi, kalau tambahin sih sebenarnya bisa penyakit gitu loh. Tapi kan Inilah, Miss, Iya. kalau kita baca di media massa, sudah dikatakan, Indonesia ini 80% bangsa ini itu memahami betapa berbahayanya narkoba. Tetapi anehnya, mereka Iya. masih ngotot juga mau menggunakannya. ya. Iya, harus sadar berarti ya. Pertanyaan besar. Thank you banget buat Michael juga sudah membagikan kisahnya. Sama-sama. Nanti kita juga masih mengundang kesempatan untuk Anda yang ingin telepon langsung, silahkan ke 02158304050 atau juga ke Twitter @possiblemetrotv. Jangan kemana-mana, I'm Possible akan kembali setelah yang satu ini. Dari Impossible jadi... I'm possible.